Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pemirsa dalam diskusi kebangsaan. Kali ini kita akan membahas satu isu yang menjadi perhatian publik, yaitu terkait konflik di Papua. Sebagaimana kita tahu bahwa dari tahun 2020 sampai 2022, setidaknya tercatat ada 226 kali serangan KKB, baik kepada TNI, Polri, ataupun ke masyarakat sipil. Pada diskusi kebangsaan kali ini, kita ingin membahas bagaimana seharusnya penanganan konflik di Papua ini sehingga tidak terjadi lagi korban-korban yang berjatuhan terkait serangan ini. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada korban serangan ataupun konflik di Papua, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan. Pemirsa, untuk membahas konflik di Papua dan penyelesaiannya, pada hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Hari ini kita mau membahas isu yang cukup sensitif, tapi juga harus segera ada penyelesaian terkait ini biar tidak terjadi korban berikutnya gitu Pak. Nah, mungkin yang satu hal yang menjadi pertanyaan utama, konflik Papua ini kan bisa dibilang berbagai upaya sudah dilakukan tentunya oleh TNI ataupun aparat di sana atau mungkin aparat gabungan. Tetapi tetap ada muncul berbagai serangan dan yang lain-lain. Nah, sampai ini seharusnya mestinya kan ini tidak dibiarkan Pak, ini berlanjut. Nah, mungkin yang perlu kita tahu adalah sejauh mana sih sebenarnya tanggung jawab pemerintah dalam hal ini untuk menangani ini. Karena apapun, satu nyawa pun sangat berharga tentunya bagi bangsa ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Tri. Terima kasih kepada pembawa acara yang pada pagi hari ini dengan judul yang demikian luar biasa. Bagaimana kita melihat, mendengar aksi gerakan bersenjata yang dilakukan oleh KKB semakin tidak terkendali. Judul ini sungguh sangat menarik, memprihatinkan, dan sekaligus menyedihkan. Kenapa? Karena kita lihat bahwa korban berjatuhan cukup banyak, baik di kalangan prajurit TNI, terakhir kemarin tanggal 5, prajurit dari 203 Arya Kemuning ini gugur. Kemudian warga sipil juga bertumbangan. Kemudian fasilitas umum, fasilitas sosial juga banyak yang dirusak. Ini menimbulkan satu keprihatinan yang luar biasa buat kita sekalian sebagai anak bangsa. Sekaligus menyakitkan. Kenapa? Karena orang yang dicintai, baik itu ayah, orang tua, anak, famili, yang kehilangan orang yang dicintainya. Nah, tentunya ini harus menjadi perhatian bagi negara. Nah, sekarang apa yang beliau tadi sampaikan, bahwa apakah ini ada yang salah? Kemudian yang kedua, apakah ini tetap harus dibiarkan? Yang ketiga, apakah negara sudah berbuat optimal dalam rangka mencegah tangkal ancaman yang terus bergulir seperti ini? Nah, menurut saya ini menjadi menarik. Padahal di 3 undang-undang yang ada, baik Undang-Undang RI nomor 23 PRP tahun 1959 tentang keadaan bahaya, maupun Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. Berikut Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Di situ sudah dibagi tentang penanganan konflik. Mulai dari aman, rawan, gawat, krisis. Sini di 3 undang-undang itu jelas sudah terurai siapa berbuat apa dan bagaimana. Nah, ini
eskalasi dari tiap-tiap bagian sudah jelas. Tambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 2011 tentang intelijen negara, kemudian di breakdown menjadi Perpres tahun 90, tahun 2012 tentang BIN sampai dengan BINDA, kemudian keluar lagi Permendagri nomor 16 tahun 2011 tentang Kominda yang membahas semua gatra kehidupan yang ada di wilayah, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, agama, sampai dengan pertahanan dan keamanan. Ini diulas 1,4 jam, diulas luar biasa. Nah ini toh wadah ini harusnya sudah membaca konsep apa yang paling pas untuk dilakukan seperti ini. Pertanyaan besar, kok penciptaan kondisi aman nyaman sampai saat ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal? Adakah yang salah? Jelas ada yang salah. Ada dua hal pokok yang menurut saya. Yang pertama, harusnya anak bangsa, terlebih perangkat kenegaraan, yang pertama harus membaca apa yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Di dalam Undang-Undang Dasar menyatakan, Undang-Undang Dasar adalah azas dan politik tentara. Nah ini, politik tentara. Kalau kita bicara tentara, waktu itu di dalamnya ada TNI dan Polri yang pisah pada tahun 2002 yang lalu. Nah ini, sederhana perintahnya. Di batang tubuh sudah jelas. Negara wajib melindungi. Di situ ada fungsi keamanan dan lain sebagainya. Itu perintah. Kemudian yang kedua, di pasal 27, setiap warga negara di dalam hukum dan permintaan wajib tunduk pada perintah undang-undang tanpa kecuali. Apa yang kita lihat? Ada pengkhianatan yang dilakukan oleh anak bangsa. Harusnya sudah bersikap sesuai dengan batang tubuh tadi. Kemudian di pasal 28, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia lainnya, warga negara lainnya. Apa yang kita lihat? Apa yang disampaikan oleh membawa acara tadi? Terjadi pembantaian terus-menerus. Kemudian pasal 30 di Undang-Undang Dasar 45 tadi, TNI bertugas melindungi, kemudian memelihara keutuhan, kedaulatan negara. Ini perintah yang disampaikan, diingatkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima Besar Sudirman. Diminta setiap warga negara, kenali sejarahmu. Dengan kamu mengenali sejarahmu, maka cinta kepada bangsamu akan tumbuh. Ini yang dilupakan oleh perangkat kenegaraan. Ini yang menurut saya yang luar biasa, yang menjadi alpa, sehingga nanti menarik apakah ini biarkan atau diteruskan. Ini sementara. Lanjut. Ini kan terkait faktor keamanan, Pak, yang sangat menonjol di sana. Artinya ini kan bisa jadi ini menjadi satu presiden buruk bahwa Indonesia mengatasi Papua aja tidak mampu. Bagaimana keamanan secara keseluruhan, apalagi Indonesia negara kepulauan, untuk mengatasi Papua aja ada yang salah gitu, artinya tidak terselesaikan. Nah mungkin secara keseluruhan, Pak, ini akan menjadi presiden buruk. Jadi begini, ini menjadi sangat menarik buat kita sekalian. Kenapa demikian? Di amanat Undang-Undang 45 sudah menyatakan, mengisyaratkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini perintah undang-undang. Kemudian ditampilkan lagi di Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI. Pasal 7 berturut kata OMP dan OMSP. Penangkal penegak
pengaman, kemudian alat pemersatu bangsa dan negara. Itu jangan pernah lupa. Nah, kalau kita lihat apakah ini akan terus dibiarkan, yang tadi, kalau ini terus dibiarkan akan menjadi presiden buruk. Kita negara besar, punya kemampuan, tapi kita tunduk kepada separatis, kemauan separatis. Nah, ini tidak boleh. Nah, oleh karena itu, apakah ini akan terus dibiarkan? Menurut saya, tidak boleh dibiarkan dan harus dihentikan. Harus dihentikannya seperti apa? Terapinya seperti apa? Nah, tentu kita semua harus paham bahwa di sini perangkat kenegaraan, lebih khusus aparat keamanan, harus membaca hukum humaniter, konvensi gabungan Den Haag maupun Jenewa. Pasal 43 1977 dengan diterimanya konflik bersenjata internasional maupun nasional, di mana di situ sudah dipisahkan antara kombatan non kombatan. Jelas apa yang ada di dalam kegiatan di Papua maupun Papua Barat adalah GPK, Gerombolan Pengacau Keamanan. Baca ini semua. Kemudian jangan pernah lupa baca undang-undang tentang peradilan HAM nomor 26 tahun 2000. Itu jelas, perintah undang-undang jelas bagaimana perlakuan terhadap GPK dan lain sebagainya itu. Itu sudah jelas di situ. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bersikap? Tentu undang-undang sudah menyatakan seperti ini. Tinggal kita melihat apakah pemerintah mau melakukan satu konsep operasi yang terpadu atau sendiri-sendiri. Nah, ini kita pertanyakan. Lanjut. Ya, terkait konsep operasi Pak ya. Tadi Pak Tri kan bilang bahwa ini kan GPK sebenarnya, Gerakan Pengacau Keamanan. Nah, kalau menurut Pak Tri dari sisi teknis nih, konsep operasinya ini kurang pas atau gimana Pak? Jadi begini, ini menjadi menarik buat kita sekalian, bahwa pada tahun 2018 yang lalu dikeluarkan kerjasama antar kepolisian dengan TNI karena dalam rangka penanganan Kamtipmas sampai dengan tugas perbantuan. Nah, ini tentunya menjadi hal yang harus dipertimbangkan kembali. Karena apa yang kita lihat di Papua dengan cuaca, medan, musuh dengan apa yang kita lihat susunan bertempur musuh yang sedemikian dengan kemampuan yang demikian, ini tidak bisa dihadapi oleh alat kelengkapan biasa. Harus dihadapi oleh kelengkapan khusus, yaitu TNI yang memang dilatih, dipersiapkan, diorganisir untuk itu. Tinggal kita punya nyali atau tidak untuk melakukan itu. Karena yang saya khawatir, teman-teman ini kalau terus dibiarkan prajurit TNI yang terbaik, satuan yang terbaik, tapi kalau dengan konsep operasi yang seperti ini, duduk, tinggal, diam, kemudian menjadi sasaran lesan hidup dari GPK. Ini akan terjadi demoralisasi prajurit. Moral prajurit akan rusak. Nah, ini harus dipertimbangkan. Demikian. Ya, kalau kita lihat ya Pak, dari sisi konsep operasi, di sana kan sudah dibentuk Satgas Damai Kartens itu Pak ya. Artinya ada peran operasi dalam satu kesatuan tugas yang sama antara TNI Polri. Nah, cuman kan dari kalau Pak Muldoko KSP kan bilang ini masih kriminal bersenjata, artinya operasinya ya masih tetap polisi di depan gitu, baru TNI di backup. Nah, menurut Pak Tri ini bagaimana Pak? Jadi begini, harusnya kalau dia seorang prajurit, mantan prajurit, paham. Karena yang dihadapi adalah bukan kondisi biasa, kondisi yang luar biasa, yang GPK ini punya keterampilan khusus. Kita semua paham
bahwa manajemen di dalam melaksanakan kegiatan di Medan itu menggunakan dua landasan. Satu, landasan hukum. Landasan hukum kita jelas. Undang-Undang Dasar 45, perintah Pak Karno seperti itu. Kemudian amanat Panglima Besar Sudirman seperti itu. Undang-Undang PKS seperti itu, Undang-Undang Pemda seperti itu, Undang-Undang Keadaan Bahaya seperti itu. Pembagian tugas wilayah aman rawan gawat krisis sudah ditentukan siapa berbuat apa. Yang kita lihat hari ini masih menggunakan nota kesepakaman dan pedoman kerja yang dibuat 2018, di mana kalau itu masih diberlakukan rekan kepolisian di depan, ini adalah salah. Bukan berarti rekan kepolisian tidak punya kemampuan, enggak. Tapi tolong, landasan hukum kita pegang, itu menjadi pedoman kita. Karena tugas perbantuan TNI itu ada di tahun Peraturan Pemerintah Nomor 16 1960. Permintaan bantuan TNI itu jelas di situ. Jadi yang termaktub di dalam nota kesepahaman dan pedoman kerja 2018 ini menubruk Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ini sebaiknya ditinjau kembali. Nah, kenapa harus ditinjau kembali? Nah, landasan operasional yang harus dibuat, ini kementerian lembaga terkait harus membuat satu konsep operasi gabungan. Operasi terpadu, tidak bisa operasi sendiri-sendiri. Intelligence melakukan kegiatan operasi sendiri, Kodam melakukan operasi sendiri, BAIS sendiri, Kogab Islam operasi sendiri, misalnya seperti itu. Ini enggak menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Nah, landasan operasionalnya yang paling tepat adalah RO, rencana operasi apa? Rencana operasi titik-titik. Di dalamnya sudah dimuat operasi pokok apa di sini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, tentunya dengan spesifikasi medan yang seperti itu, musuh yang seperti itu, TNI maupun Polri maupun Pemda yang terlibat lainnya harus bisa memisahkan antara air dengan ikan. Nah, operasi pokoknya adalah operasi intelijen dengan operasi teritorial. Ini operasi pokok. Didukung oleh operasi tempur terbatas, bukan di seluruh wilayah yang memang daerahnya terganggu, ekonomi terganggu, pembangunan terganggu, rasa aman nyaman terganggu. Nah, di situ dilakukan operasi terbatas, karena untuk melaksanakan operasi intelijen maupun operasi teritorial harus ada operasi militer terbatas yang dilakukan oleh satuan kerangka jauh ke depan, berpatroli, sehingga nanti dalam rangka pembinaan kesatuan tadi, bagaimana kita ingin mensosialisasikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, padahal yang di situ rusak adalah nilai-nilai kebangsaan. Dia sebagai bangsa Indonesia ingin melepaskan diri dari bingkai NKRI. Ini hanya kelompok warga tertentu. Nah, ini pekerjaan yang harus dilakukan secara besar. Kemudian, selain operasi militer terbatas didukung, dibantu oleh operasi Kamtipmas, dibantu oleh operasi Sospol, kemudian operasi bantuan Dalsakra, penanggulan kerusakan daerah. Jadi terpadu, semua bermain. Wilayahnya ada sendiri-sendiri, nggak satu mengklaim ini saya. Apalagi di situ ada objek vital nasional. Ring 1 itu adalah PAMDAL, pengamanan dalam yang dilakukan oleh perangkat security setempat yang dibina oleh rekan kepolisian. Itu ring 1. Begitu masuk ring 2, di luar pagar keluar beberapa jarak, sudah merupakan gabungan dari TNI dan Polri. Begitu ring 3 keluar, itulah TNI. Nah, di sini pimpinan harus paham. Nggak bisa ini digebiau ya, ini saya rekan kepolisian yang
mahir di sini. Nggak bisa. Ada pembagian wilayah tertentu. Ini yang harus dipikirkan. Oleh karena itu, landasan hukum kita sudah punya penguatan, nggak usah ragu-ragu. Kemudian kita juga punya landasan operasional, yaitu RO, rencana kontingensi, tanggungan protap segala. Ini yang ngatur ini semua. Jadi apa yang akan dilakukan? Jangan ada orang yang berpersepsi, ada petinggi yang berpersepsi, kalau TNI masuk kampung dihajar semua habis pelanggaran HAM. Jangan. Karena ini sudah diukur, diatur, direncanakan secara dalam satu sistem komando yang jelas. Jadi sistem komandonya pada kondisi merah, Kodal ada di TNI. Kondisi kuning, di rekan kepolisian. Kondisi hijau, ada dipegang oleh Pak Gubernur. Ini loh. Jadi jangan gebiahu ya, situasi merah, polisi main di depan. Situasi hijau, tentara di depan. Ya keliru. Salah makan obat ini namanya. Demikian, Pak. Ya, ini menarik, Pak. Ini kan terkait, ini tekanan ya bahwa penyelesaian di Papua ini ya TNI harus sampai ke sarangnya. Nah ini kan ada semacam ini ya pernyataan dari Pak Mahfud MD ya, Menko Polhukam, bahwa enggak, kita memang belum sampai ke operasi khusus. Jadi yang dipakai adalah aparat reguler aja. Ini sebenarnya gimana sih, Pak? Begini, di dalam pembinaan teritorial, kalau saya sebagai mantan prajurit paham, karena saya pernah bermain di DOM 1, DOM 2, DOM 3. Keberhasilan itu dipegang manakala doktrin kita bisa lakukan dengan benar. Satuan teritorial dalam rangka melaksanakan Binter, dia punya daerah dikuasai, daerah binaan, daerah pengaruh. Nggak bisa dia masuk ke daerah pengaruh, dia jalan sendiri tanpa ada pengawalan dari satuan pemukul terbatas. Ini nggak bisa seperti itu. Dia harus tetap berjalan bersama. Jadi jangan sampai punya peranggapan ini cukup diserahkan pada satuan teritorial. Nggak bisa. Daerah yang punya spesifikasi khusus yang tidak bisa dihadapi oleh satuan kebiasa harus digunakan dalam alat kelengkapan khusus. Ya ini tadi, satuan teritorial, satuan intelijen ikut bermain setelah satuan kerangka main di dalam untuk memisahkan ikan dengan air. Setelah ikan dengan air pisah, intelijen teritorial bisa melaksanakan secara terpadu dengan kementerian lembaga lain dalam rangka pengendalian kerusakan daerah segala macam. Operasi Kamtibmas bisa berjalan. Taplai kebangsaan, pemantapan nilai kebangsaan bisa berjalan di sini. Jadi rasa kebangsaan akan tumbuh. Sehingga dengan sendirinya kalau ini tumbuh, satuan yang melawan merah putih, lambat laun dia akan disingkirkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan pada akhirnya akan turun kembali dengan senang hati, akan diterima kembali oleh kita sekalian. Demikian. Ini terkait konsep operasi, Pak ya. Ini sebenarnya dari kalangan anggota DPR ya, Komisi 1 khususnya. Ini sudah meminta, bahkan bukan meminta ya, disegerakan bahwa ini segera dilakukan satu operasi yang memang sampai ke sarang KKP atau OPM di sini. Nah, cuman dalam hal ini Panglima TNI kan masih ya itu akan kita lakukan, tapi sebelum untuk sampai ke situ kita akan mencoba sesuatu itu biar akurat atau presisi kalau Pak Panglima TNI bilang begitu. Artinya kan mau melihat dulu seberapa ini sih kekuatan lawan dan seberapa kuat mereka di sarangnya gitu. Nah ini kan ada semacam semacam kontradiksi gitu antara Komisi 1 melihat ini sebagai persoalan yang sebenarnya bisa segera diselesaikan, tapi Panglima TNI masih ya bisa dibilang nanti dulu kita mau coba itu. Nah itu gimana, Pak? Jadi begini, di dalam kita melakukan satu kegiatan operasi militer terbatas di lapangan, itu tidak pernah akan lepas dari operasi intelijen, operasi teritorial, operasi Kamtibmas, operasi Sospol, sampai dengan operasi tempur terbatas, sampai dengan kegiatan pengendalian kerusakan daerah, sampai dengan pembinaan wilayah itu sendiri, yang melibatkan keterpaduan antara kementerian lembaga terkait lainnya, bukan ansih diselesaikan oleh TNI dan Polri.
bukan PRTNI dan Polri. Semua kementerian lembaga semua ikut. Karena apa? Karena ada undang-undang tentang intelijen negara, Perpres nomor 90, kemudian keluarlah peraturan Mendagri tentang Kominda. Ini untuk membahas, artinya di sini semua elemen pejabat yang ada di wilayah provinsi, kabupaten, kota dilibatkan untuk bagaimana membangun wilayah itu terhindar dari bala dan malapetaka sehingga ketahanan nasional di tempat itu mantap dan terkendali. Ini jadi diminta porsi masing-masing untuk berbuat. Bukan TNI Polri tugasnya, bukan bonyok kalau tentara polisi yang main. Jadi ini adalah konsep terpadu. Justru RO itu adalah satu bentuk rencana operasi yang terpadu yang melibatkan seluruh unsur kementerian lembaga terkait. Hanya tugas fungsinya beda-beda, nanti diurai. Begitu. Jadi kalau bilang nanti dulu, saya melihat dulu, lo udah jelas-jelas tiap hari ada yang mati. Nggak usah lihat lagi. Nggak usah lihat, tinggal Bapak kan pernah operasi di DOM 1, DOM 2, DOM 3. Nggak bisa kalau kita menunggu. Kalau kita menunggu berarti kita pasif. Yang aktif adalah gerilya. Gerilya aktif, kita yang hancur. Daripada kita hancur, kita hancurkan mereka. Tapi secara terukur, terancang, dalam satu sistem yang terpadu, dalam komando yang jelas. Nah, oleh karena itu di sini jangan pernah merasa, wah nanti kalau saya berbuat, saya kena HAM. Tolong baca Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia nomor 26 2000, jelas plus hukum humaniter, baca yang teliti. Sehingga kita tidak akan pernah ragu-ragu untuk melakukan itu. Karena kita bukan tentara barbar, TNI bukan tentara barbar, polisi bukan polisi barbar. Dia tahu norma yang berlaku, aturan yang berlaku, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jangan terbalik, dia bebas dari tuntutan HAM, kita yang ditembakin nggak dikenai HAM. Malah kita yang dikuyo-kuyo masuk pelanggaran HAM. Nah ini menjadi antik, nggak usah lagi kita takut dengan itu. Asal prajurit patuh pada aturan yang berlaku. Kan sudah dibekali buku prajurit. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah itu buku panduan itu dipegang. Dan kalau ini diberlakukan, niscaya stabilitas keamanan di daerah itu akan kembali pulih seperti sedia kala. Dan 5 pembentukan provinsi di Bali itu akan berjalan dengan benar. Sehingga pembangunan bisa berjalan, rakyat akan sejahtera. Demikian Pak. Ini satu hal yang menarik, Pak. Di sini kan ada, tentunya kan tadi Pak Panglima TNI kan bilang dia akan kita akan coba masuk ke dalam dulu. Pengen cari tahu dulu seberapa kekuatannya dan sebagainya. Nah, ini kan artinya kan ada semacam ketidak yakin pada pada kekuatan diri sendiri. Dalam hal ini kan kalau kita lihat mestinya itu kan bisa dijalankan oleh operasi intelijen ataupun kontra intelijen. Nah kalau kita lihat, mestinya ini kan sesuatu hal yang mestinya tercium juga oleh ini. Salah satunya adalah dari 9 kelompok OPM yang ada, itu kelompok Guliat Tabuni itu kan sudah mengancam sebenarnya Pak. Kita akan habisi pekerja yang bekerja di bidang telekomunikasi yang ada di Papua. Nah ini kan sebenarnya ancaman. Situasi sudah mengancam, tapi kita masih mau melihat dulu. Ini gimana, Pak? Jadi begini, sebenarnya pimpinan TNI, siapapun pimpinan yang akan menjabat sebagai pimpinan kelak, kan di tiap-tiap kodam, itu dalam setiap 5 tahun sekali, dia punya buku, Anpotwil, Anpothankam, dan ADO. Anpotwil bicara di situ geodemo konsos. Anpothankam bicara kemungkinan ancaman konflik yang mungkin terjadi. Kemudian analisa daerah operasi yang berkaitan dengan masalah geodemo konsos tadi. Mana yang menjadi kawan, mana yang menjadi lawan. Itu dia lihat, kemudian dipelajari dari situ, dia sudah bisa akan melakukan suatu langkah tindakan ke depan dengan benar. Itu. Jadi tiap-tiap kodam, tiap-tiap kota Maop, pasti sudah punya Anpotwil, Anpothankam. Jukter
ADO sudah ada semua di situ. Tinggal dipelajari yang baik, kemudian baru bisa dilakukan operasi mana yang tepat untuk saya lakukan di sini. Jangan lagi saya akan pelajari dulu, terlambat. TNI sudah berdiri sejak lama itu ADO, Unport Will, Unport One kan, Jukter. ADO itu sudah ada. Kenapa baru dibicarain sekarang? Kemana itu para Panglima Kotama? Pasti Pangkotama sudah punya itu semuanya. Tinggal Pangkotama mendapatkan perintah go, pasti akan jalan. Dia pasukan terlatih kok. Pasukan terlatih. TNI Polri itu terlatih. Jangan khawatir. Kalau kita bilang tunggu dulu, tunggu diserang dulu, baru kita bereaksi, salah makan obat. Demikian. Ada satu hal lagi ya Pak Tri yang menarik. Ini kan terkait performansi kekuatan TNI di kancah global Pak ya. Nah baru-baru ini kan digelar satu latihan gabungan bersama 13 negara, Garuda Shield Pak. Ini kan artinya sebagai bagian dari konsep politik luar negeri kita yang bebas aktif Pak ya. Nah cuman tentunya banyak hal yang mesti diperhatikan di sini. Kalau orang bilang ini pasti ada mudorotnya atau ada manfaatnya. Nah, mungkin terkait Papua atau Indonesia secara keseluruhan, apa sih makna latihan gabungan ini gitu. Artinya kan pasti ada mudorotnya, ada manfaatnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Tri. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang menanyakan kepada saya. Tentunya kita melihat bahwa apakah latihan gabungan yang dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Amerika dan lain sebagainya, beberapa waktu yang lalu, ini menyalahi prinsip bebas aktif kita, politik bebas aktif. Yang kedua, apakah ini manfaat atau mudarat? Nah, jadi yang pertama, kalau kita melihat dari Sisbinlat, sistem pendidikan latihan yang kita miliki, bahwa mulai tingkat perorangan, regu, peleton, kompi, batalion, brigade, sampai dengan satuan tugas. Ini kalau dibilang manfaat. Karena apa? Ini dalam rangka mengukur kemampuan satuan. Kemudian sekaligus untuk menguji kesiapan gerak dari unsur-unsur unit-unit terkecil sampai terbesar untuk dinilai mampu atau tidak mampu. Nah, kemudian yang kedua, sekaligus untuk menilai apakah komunikasi trimatra terpadu yang terlibat di lapangan secara langsung sudah mampu mendukung pelaksanaan kegiatan manakala terjadi situasi merah. Ini juga untuk menguji kesiapan operasional itu sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan komunikasi, koordinasi, tukar informasi antar angkatan bersenjata tadi. Ini adalah suatu kegiatan lumrah di dalam pengakhiran dari satu Sisbinlat. Yang penting dia tidak masuk di dalam fakta pertahanan. Ini apa yang dilakukan oleh Panglima TNI, ini kita surprise. Karena teman-teman dari negara sahabat juga mengakui bahwa kemampuan dari TNI luar biasa. Karena apa? Kita ini termasuk 10 besar, 15 besar dari negara di dunia yang punya kemampuan angkatan perangnya cukup disegani. Nah, oleh karena itu, ajang latihan bersama ini adalah ajang untuk mengukur tingkat kesiapan satuan masing-masing dari tiap-tiap negara. Kalau kurang, bisa diperbaiki dalam range berikutnya. Sampai dengan pengadaan Alpalhankam. Sampai dengan penyiapan alutsista. Ini adalah tempat untuk menguji kesiapan maupun kemampuan yang kita miliki. Sebanding, setara, atau tidak. Sekaligus dalam rangka pemberdayaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Ini sekaligus untuk menguji kemampuan Undang-Undang 23 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah ini gebetannya luar biasa. Gebetannya luar biasa. Tinggal
dengan kondisi kita dapat panggung yang luar biasa tentang kemarin di Batu Raja, di Kepulauan Riau, dengan pendaratan amfibi yang luar biasa seperti itu, kita dapat pujian. Dalam artian kata bahwa Tentara Nasional Indonesia mampu bersaing dengan kemampuan negara sahabat. Dan negara sahabat mengakui keterampilan dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, tinggal kita tahu apakah ini merupakan panggung yang digunakan oleh Panglima TNI untuk menghadapi persiapan 2024. Ini pikiran kotor yang harus dibuang oleh oknum anak bangsa yang mencoba mengaburkan situasi. Bahwa hari ini kita sudah bisa lihat di KPU bahwa yang sudah terdaftar 17 sampai 18 partai. Kita tahu hari ini Panglima TNI non-partai. Beliau tetap melaksanakan jati diri sebagai prajurit nasional, tentara profesional, tentara nasional Indonesia, tentara rakyat, tentara pejuang. Dan landasannya ada landasan politik negara. Perkara nanti beliau digadang-gadang, silakan saja menggadang-gadang. Apakah beliau layak atau tidak, tapi tolong jangan ada orang berperanggapan bahwa Pak Andika menawarkan diri untuk digadang menjadi. Saya yakin secara pribadi beliau nggak ada keinginan itu. Tapi kalau rakyat nanti akan memilihnya, walau alam. Walau alam. Tapi mudah-mudahan di benak Pak Andika selaku Panglima TNI tidak punya keinginan seperti itu. Perkara nanti 2022 pensiun, 2024 digadang-gadang dan masuk pimpinan nasional, ya alhamdulillah wa syukurillah. Kan begitu. Demikian Pak. Pemirsa, kita berada di ujung acara pada diskusi kebangsaan kali ini. Sangat menarik tadi Pak Tri Tamtomo menyampaikan beberapa solusi dan beberapa pandangan terkait penyelesaian konflik di Papua. Tujuan kita semua bangsa ini adalah biar jangan sampai kejadian ataupun serangan dari KKB ini terus berlanjut sehingga kembali lagi mengorbankan anak bangsa, apalagi rakyat sipil yang tidak tahu menahu persoalan ini. Tapi kembali lagi, apa yang kita diskusikan pada hari ini adalah menjadi niatan kami adalah untuk memberikan semacam sumbangsih bagi penyelesaian proses di Papua. Kembali lagi, pemirsalah yang akan menilai dari solusi yang disampaikan Pak Tri Tamtomo, mana yang terbaik demi bangsa dan negara ini. Terima kasih Pak Tri Tamtomo. Pemirsa, kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.